Halo, saudara, apa kabar? Kiranya sehat ya. Mari kita ikuti berita ini. Beginilah kesibukan di Cold Kitchen Bali International Convention Center di Hotel Westin Nusa Dua Bali. Rabu sore, eksekutif chef Matthias Mitnah asal Jerman akan menyiapkan 1.500 piring makanan bagi keperluan para peliput KTT G20. Persiapan makanan dilakukan 3 jam sebelum dihidangkan di ruang makan media center. Salah satu hidangan makanan pembuka yang disiapkan adalah tuna poke. Hidangan tuna poke ini disajikan masing-masing dalam satu mangkok sup. Selain berisi nasi dan ikan tuna, hidangan pembuka makan malam ini juga berisikan biji edamame. Ini adalah salah satu makanan pembuka dari 7 jenis makanan pembuka yang disiapkan per sekali dihidangkan. Selain masakan Indonesia, hidangan pembuka juga menghidangkan makanan barat. Selama kegiatan berlangsung, lauk ikan gurameh goreng, ayam panggang, serta sapi panggang adalah menu paling laris. Sedangkan menu hidangan penutup yang laris adalah kue-kue tradisional seperti kue klepon serta bika Ambon. Enak-enak banget, makanannya tuh beragam banget dari berbagai negara. Terus juga mulai dari makanan asin sampai makanan manisnya itu juga mulai dari makanan yang emang udah modern banget, yang udah biasa orang makan di zaman sekarang, seafood segala macam, steak, daging-dagingan, ya macam-macam, sampai makanan-makanan jajanan-jajanan tradisional Indonesia. Saya rasa sangat bervariatif ya, dan cara masaknya juga luar biasa. Sedikitnya ada 1.500 orang jurnalis peliput KTT G20 yang berlangsung di Nusa Dua Bali. Walau dalam sekali dihidangkan 1.500 piring untuk masing-masing makan siang dan malam, namun rata-rata sekitar 900 hingga 1.000 piring saja yang habis. Chef dan koki hotel tentu senang jika masakan yang dihidangkan habis. Lalu bagaimana kalau makanan ini banyak tersisa? Not really the best experience if food returns to our kitchens. My team is putting a lot of efforts in, especially during this G20 where we are hosting quite a lot of VIP guests. Luckily, we are in a cooperation with Scholars of Sustenance, which is a local company supporting underprivileged people on the island, where we are sharing our food surplus. Jadi, walaupun tidak habis, sisa makanan yang layak dimakan masih bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Igede Nyoman Wiryadinata, Kartika Widowati, Badung, Bali. Nah, berita yang luar biasa ya. Jadi memang G20 yang sudah selesai itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ekonomi di Bali betul-betul berputar secara luar biasa. Saya bisa merasakan senangnya masyarakat Bali yang menerima mungkin ribuan tamu ya, dari jurnalis, diplomat, sampai presiden negara-negara besar dengan semua stafnya itu. Waduh, luar biasa. Nah, yang lebih luar biasa adalah ada banyak kebaikan terjadi. Seperti berita tadi ya. Seperti berita tadi, sisa makanan yang mewah itu ternyata dibagikan dan bisa dirasakan oleh banyak orang, masyarakat di sekitar Bali. Ini sebuah godaan ya, tepatnya adalah tantangan agar kita mau melakukannya. Tantangan yang nggak mudah, saudara. Kenapa? Karena kita sebagai orang percaya, sebagai umat Kristiani, saat ini kan sebetulnya juga sedang menghadapi kesulitan, secara ekonomi khususnya. Tapi bagaimana agar kita ini tetap menjadi berkat, seperti yang ada di Bali itu, tetap menjadi sumber sukacita bagi sesama. Karena perintah Tuhan jelas, saudara ya. Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kamu telah melakukannya untuk aku. Luar biasa ya. Sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Kamu telah melakukannya untuk aku.
Apa sih maknanya, saudara? Ini kan sebuah kisah di mana Tuhan Yesus membuat sebuah ilustrasi. Bagaimana cara Tuhan mengasihi umatnya. Ya kan? Bagaimana cara Tuhan mengasihi umatnya. Dan dia mengilustrasikan dirinya sebagai seorang raja yang bisa menjatuhkan sebuah hukuman. Ya, dikatakan dalam ayat-ayat awal adalah dipisahkan antara kambing dan domba. Nah, kemudian orang bertanya, gimana agar aku bisa jadi domba dan kemudian masuk surga? Nah, itu yang dia katakan. Ketika aku menjadi raja yang bisa memutuskan kamu harus ke neraka atau ke surga, kamu kambing atau domba. Dia mengilustrasikan ketika kita melakukan sesuatu yang sederhana. Bukan pada bos, bukan pada orang terpandang, bukan pada orang yang berpengaruh, bukan. Bahkan hamba yang paling hina, itu kamu juga sudah melakukannya untuk aku. Ini kan luar biasa, saya. Jadi, Tuhan Yesus mengatakan gini, kalau kamu mau bikin happy Tuhanmu, bikin happy sesamamu. Kalau kamu mau bikin Tuhan kita tersenyum, bikin tertawa sesamamu. Kalau kita ingin melihat Tuhan mencurahkan berkat, jadilah berkat untuk sesamamu. Bahkan bukan sesama yang sama, bukan. Artinya yang paling hina. Ya, kita diminta menjadi berkat buat rakyat jelata, orang yang nggak kita kenal, orang yang memang berkesusahan, orang yang memang membutuhkan. Itu cara membuat Tuhan sukacita. Tuhan bahagia. Jadi ini sebuah panggilan, sebuah perintah yang unik ya. Sekali lagi unik sekali. Mau bikin Tuhan happy, bikin sesamamu happy. Mau bikin Tuhan sukacita, bikin sesamamu sukacita. Jadilah berkat dimanapun saudara berada, dimanapun, untuk siapapun, karena itulah cara memuliakan Tuhan, cara menyanjung Tuhan, cara memuji Tuhan. Teruslah jadi berkat, walau saat ini kita sedang mengalami banyak kesusahan. Sekecil apapun berkat yang saudara lakukan, yakinlah itu sangat berharga. Berharga di mata sesama kita, berharga di mata Tuhan. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Mas, esok masih ada solusi.